Terima kasih, cukup menginspirasi dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Insan Cendekia Mandiri dan tentu saja Yayasan Yatim Mandiri sukses terus dan jaya untuk bangsa. Hadirin tamu undangan virtual, tiba pada acara yang dinanti, webinar untuk menggugah inspirasi demi mengokohkan tridharma perguruan tinggi. Inilah sajian dari sang inspirator sukses mulia, Bapak Insinyur Jamil Azaini MM, akan dipandu oleh Kang Fajar Setyaning Dwi Putra SPD MPD. Kepada Kang Fajar, disilakan. Terima kasih Bapak Denny Hadiansah, SPD MPD. Selamat pagi Bapak Ibu, para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memandu diskusi ini dalam rangka peringatan puncak Milad ke-37 Universitas Insan Cendekia Mandiri DH Unbar. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali yang kami hormati, Bapak Insinyur Jamil Azaini MM, selaku pemateri dalam acara puncak ini. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Pendidikan formal Bapak Jamil Azaini ini Magister Pendidikan S2 Institut Pertanian Bogor, kemudian Sosial Ekonomi Pertanian S1 Institut Pertanian Bogor. Aktivitas beliau saat ini menjadi komisaris di 5 perusahaan, founder Academy Trainer, Kampung Handing, Tafis Property, Tafis Leadership, penanggung jawab mentoring leader, Himpunan Alumni IPB, kemudian Dewan Pengawas Dompet Duafa, Dewan Penasehat Yatim Mandiri. Dan beliau pun produktif ya, menulis beberapa buku. Di sini banyak sekali karya-karya beliau, yaitu Adaptive Learner 2020 terbitan Gramedia Jakarta, kemudian Speak to Change tahun 2015 terbitan Gramedia Jakarta, Attribute 2015 Mizania Bandung, kemudian Marry Me or Never 2014 Mizania Bandung, On 2013 Mizania Bandung, Maklar Rezeki 2012 Mizan Bandung, DNA Sukses Mulia 2010 Gramedia Jakarta, Tuhan Inilah Proposal Hidupku tahun 2009 Gramedia Jakarta, kemudian Sukses Mulia Story 2008 Gramedia, kemudian Kubik Leadership 2005 Gramedia. Saat ini banyak sekali ya aktivitas beliau, luar biasa. Lebih lengkapnya mungkin Bapak Ibu dan mahasiswa dapat menggoogling profil beliau dan dapat mengikuti sosial media beliau, Bapak Jamil Azaini di Instagram, Facebook ataupun Twitter. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan Bapak Insinyur Jamil Azaini MM untuk menyampaikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru saya Pak Mutrofin sebagai Ketua Yayasan Yatim Mandiri, sahabat saya Pak Sodikin, dan teman-teman semua, izinkan saya ini mungkin tepatnya kita senang-senang aja ya. Nggak usah sibuk nyatet, nanti materinya juga saya bagi. Dalam waktu kurang lebih 1 jam saya diminta untuk berbagi inspirasi menyambut ulang tahun yang ke-37 ya. Saya menemukan jati diri saya usia 36 ya, ini 37 tahun. Mudah-mudahan Universitas Insan Cendekia Mandiri terus melesat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Mudah-mudahan tercapai ya sebelum 100 tahun Indonesia merdeka ya, karena 2040 ya. Orang-orang biasanya cita-cita Indonesia emas 2045 ya, ini 2040 jadi 5 tahun lebih cepat ya. Dan melihat gaya Pak Sodikin, Pak Mutrofin, kayaknya itu tercapai ya, karena Pak Sodikin ini yang saya kenal itu pekerja keras, ulet luar biasa, dan dalam dunia pendidikan dia concern gitu ya. Jadi kalau tangannya dibelek keluar darah gitu, kayaknya pendidikan gitu darahnya gitu ya. Maka ketika diundang oleh beliau, saya langsung oke Pak, siap support gitu ya.
Apalagi saya juga keluarga besar dari yatim mandiri. Baik, sebelum kita nanti tanya jawab, jadi izinkan saya sharing slide dulu. Nanti kita bisa ngobrol dari sini. Tema yang kemudian saya angkat pada kesempatan kali ini adalah menghasilkan karya melalui silaturahmi dan kolaborasi. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Fajar, dan saya sebenarnya juga tugasnya itu membina usaha kecil ya. Jadi kalau dari Universitas Insan Cendekia Mandiri ada yang mau jadi pengusaha, nanti boleh ngobrol-ngobrol dengan saya. Sekarang ada 138 usaha kecil yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah Januari 2020 kami konsolidasi di Jawa Tengah, total asetnya sudah 17,4 triliun ya. Jadi silahkan kalau mau belajar bisnis dari sekarang. Termasuk saya juga penggagas program mentoring leader di IPB ya. Jadi bagaimana alumni yang sudah berhasil dipertemukan alumni yang baru mau lulus ya, sehingga percepatan suksesnya lebih cepat. Saya yakin kalau cara ini mau ditiru oleh Universitas Islam Cendekia Mandiri, saya siap support, saya siap berikan konsepnya agar alumni-alumninya menjadi alumni-alumni yang berkelas dan proses percepatan suksesnya jauh lebih cepat. Oke. Sekarang sebelum dimulai, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda ini. Pertanyaannya pertanyaan Pak Jamil, kami ini mahasiswa, kami ini dosen, kok ditanya 1+1. Kira-kira menurut Anda, ini pertanyaan anak saya ini. Bapak, 1+1 berapa? Kira-kira menurut Anda jawabannya berapa? Boleh ditulis di chat. Ketika saya menjawab 2, kata anak saya, ya itu mana SD juga tahu. Kira-kira berapa 1+1? Ketika saya jawab 11. Ada satu Pak jawabannya. Ketika saya jawab 11, ya itu mana SMP juga tahu ya. Ternyata anak saya kemudian, Bapak nggak tahu 1+1 selain 2 dan 11? Nggak, bener, nyerah. Nah itu Mbak Veka yang benar jawabannya. 1+1 sama dengan 27. Loh kok bisa 27? Ya, kata anak saya, Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berdua, 27. Berarti 1+1 berapa? 27. Langsung anak saya peluk. Nak, kamu pinter, nak. Itu turunan, nak. Nah, langsung dia lepaskan pelukannya. Iya, turunan mama. Ternyata 1+1 itu 27. Kalau kita sebagai orang yang beriman. Berarti apa? Berjamaah itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan kita sendirian. Ya. Berkolaborasi itu nilainya 27 kali lipat dibandingkan sendirian. Makanya ketika saya ketemu dengan Mas Nadiem, saya tanya, apa sih kunci keberhasilan Gojek? Ya. Maka Mas Nadiem menjawab, kami berkolaborasi. Ya. Kami nggak sendirian. Maksudnya kolaborasi gimana? Kami tidak punya ojek. Tapi kami berkolaborasi dengan jutaan tukang ojek, muncul Gojek. Kami nggak punya restoran, tapi kami berkolaborasi dengan ratusan ribu restoran di Indonesia, muncul GoFood. Ya. Orang yang tadinya mau pijet, ya harus ke panti pijet, sekarang nggak perlu ke panti pijet, cukup di rumah, Go Massage. Anda rumahnya berantakan, tinggal di kota besar, nggak rapi, ya Anda bisa Go Clean. Ya. Dan kemudian Anda yang tadinya hobinya ke salon, takut ke salon ketemu bencong, bisa pesan Go Glam. Nanti tukang salonnya datang, yang datang bencong juga. Anda mau nganter barang, nggak perlu ke kantor pos, nggak perlu kemudian ke JNE. Anda bisa GoSend. Anda yang hobinya pindah-pindah kontrakan nih, mahasiswa, ya, nggak usah cari mobil bak terbuka, truk all diesel, Anda bisa GoBox, ya. Dan Anda yang belum punya website, belum punya blog, bisa pesen GoBlog. Jadi besarnya Gojek itu karena berkolaborasi. Apalagi hari ini, ya saya tadi mendengar berita, Gojek berkolaborasi dengan Tokopedia, GoTo. Ya. Asetnya berapa? Kalau valuasinya kira-kira kalau ditaksir, ternyata valuasinya lebih dari 500 triliun. Bayangkan ya, usaha yang dirintis ya, belum begitu lama, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo, ya, GoTo, ya. Gojek, Tokopedia itu sekarang nilainya valuasinya lebih dari 500 triliun. Itu terjadi kenapa? Kolaborasi. Maka kalau di era sekarang ada yang masih merasa aku sendirian bisa, aku top markotop, aku orang hebat, maka siap-siap kalah dengan yang mereka
berkolaborasi. Kenapa? Kunci keberhasilan di era sekarang adalah kolaborasi. Kunci mendapatkan hasil yang berlipat adalah berjamaah, berkolaborasi. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ya silaturahmi dan kolaborasi itu ya, sekarang mumpung halal bihalal nih kan, silaturahmi ya. Ternyata silaturahmi dan kolaborasi itu bisa produktif bila apa? Bila kita terkoneksi dengan diri dan orang lain. Pak, dari mana itu Pak rumusnya? Bahwa kalau kita terkoneksi dengan diri dan orang lain, itu menjadikan silaturahmi kita, kolaborasi kita itu produktif, sehingga kemudian bisa menghasilkan karya-karya. Sebagaimana tadi slogannya Universitas Insan Cendekia Mandiri, ya, berkarya untuk negeri. Nah, ternyata ini ada hasil riset yang dilakukan oleh Tal Ben-Shahar dan Megan McDonough dari Harvard University dan Holbing Institute. Dia mengatakan ternyata ada 5 komponen yang menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, 5 komponen yang kalau ini dipelihara, yang kalau ini kemudian dikelola dengan baik, maka orang itu akan menimbulkan kebahagiaan-kebahagiaan. Dan karena kebahagiaannya makin memuncak, maka karya-karya akan dihasilkan oleh orang ini. Apa 5 komponen kebahagiaan itu? Disingkat SPIRE. Yang pertama adalah aspek spiritual. Maka saya setuju kalau tadi Universitas Insan Cendekia Mandiri menjadikan unsur spiritual sebagai ruh di dalam proses pembelajaran di sana. Dan ternyata diletakkan di nomor 1 nih. Ya, padahal Tal Ben-Shahar ini orang Israel ya. Tapi riset dia mengatakan orang-orang yang ingin bahagia, orang-orang ingin yang sukses, orang-orang yang ingin kemudian menghasilkan karya-karya di negeri di dunia ini, maka unsur pertama adalah spiritual. Unsur yang kedua adalah fisikal. Jadi fisiknya juga sehat ya. Dan unsur yang ketiga adalah intelektual. Dan unsur yang keempat adalah relasional. Dan unsur yang kelima adalah emosional. Dan Anda lihat di antara SPIRE ini ternyata ada satu yang menunjukkan bahwa ada satu hal yang kalau itu melekat pada orang itu, maka dia punya komponen untuk lebih bahagia, lebih sukses, yaitu relasional. Saya tidak akan membahas 5, yaitu spiritual, physical, intelektual, relasional, emosional, karena tema pada kesempatan kali adalah silaturahmi, kolaborasi, maka saya akan membahas yang relasional. Nah, relasional itu maksudnya gimana sih? Relasional itu maksudnya adalah kita terkoneksi dengan diri sendiri. Maksudnya terkoneksi dengan diri sendiri gimana Pak Jamil? Kalau hidup kita ingin semakin sukses, hidup kita ingin semakin bahagia, maka syarat pertama kita perlu terkoneksi dengan diri sendiri. Maksudnya apa terkoneksi dengan diri sendiri? Kita perlu sering ngobrol dengan diri sendiri. Betapa banyak orang yang sering ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan mahasiswa, ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan sivitas akademika, ngobrol dengan teman-temannya, tapi dia jarang ngobrol dengan diri sendiri. Kalau orang terlalu sering ngobrol dengan orang lain dan dia tidak pernah ngobrol dengan diri sendiri, maka akan terjadi burnout, ya, terlalu lelah hidupnya. Kalau di dalam analogi lomba Formula 1, balapan mobil, ya, maka di era sekarang tidak pernah ada juara lomba Formula 1 yang tidak melakukan berhenti sejenak. Di pinggir lapangan ganti ban, ganti oli, ganti bensin, terus setelah itu ikut balapan lagi. Nah, berhenti sejenak, pit stop itulah saat kita saat kita ngobrol dengan diri sendiri. Nanya apa kabar Anda kita hari ini? Tanya dong, bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Ya, kalau saya setiap pagi bangun tidur, Mas Fajar, begitu bangun, baca doa bangun tidur, ngobrol dengan diri sendiri. Paling nggak saya mengajukan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan hari ini agar Engkau semakin menyintaiku, ya Allah. Maka kemudian nanti saya akan cari jawabannya di situ. Pertanyaan yang kedua, ya Allah, hari ini siapa yang akan saya inspirasi, ya Allah. Pertanyaan yang ketiga, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan hari ini untuk meningkatkan kualitas hidup saya, ya Allah. Dan pertanyaan keempat, hal berbeda apa yang perlu saya lakukan hari ini. Kenapa? Dunia berubah. Kalau kita tidak melakukan perubahan, maka kita akan dilindas zaman. Itu cara saya ngobrol dengan diri saya sendiri. Kalau Steve Jobs ngobrol dengan diri sendiri apa? Setiap pagi dia mengajukan pertanyaan, andai hari ini adalah hari terakhirku, kira-kira apa yang aku lakukan? Hal terbaik apa yang bisa aku sumbangkan untuk dunia? Itu pertanyaan Steve Jobs setiap pagi. Nah, maka kalau Anda ingin menghasilkan karya-karya dan menghasilkan karyanya itu nggak stres tapi tetap happy,
punya me time, punya waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri. Ya, setiap hari. Kalau saya pagi ngobrol dengan diri sendiri yang mengajukan 4 pertanyaan tadi, sebelum tidur, saya ngobrol dengan diri sendiri dengan membuat jurnal syukur. Jadi setiap hari selalu saya ngobrol dengan diri sendiri, mensyukuri apa yang kemudian saya lakukan. Ya, ini jurnal syukur saya tahun 2021. Ya. Misalnya kemarin yang saya syukuri, kemarin hari Senin berarti ya. Jurnal syukur saya Senin 17 Mei 2021. Ini sebelum tidur sambil ngobrol. Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang Kau berikan begitu berlimpah. Ya, terima kasih ya Allah. Beberapa di antaranya acara halal bihalal kubik ATKH berjalan lancar. Saya bisa memberikan tausiah berburu rahmat Allah dan seterusnya saya tulis. Ya. Selain ngobrol dengan diri sendiri, kalau Anda ingin terkoneksi dengan diri sendiri, syarat yang kemudian yang kedua, Mas Fajar, jangan suka membanding-bandingkan. Orang yang stres itu karena hidupnya membanding-bandingkan. Ya. Jadi kalau kita sering membandingkan, Bu Selvi, ya, kalau kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, ya, maka itu akan membuat kita stres. Ya, akan membuat kita jauh dari kebahagiaan. Maka kalau Anda ingin terkoneksi dengan diri sendiri, jangan suka membanding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Loh, Pak Jamil, apakah nggak boleh kita membandingkan hidup kita? Boleh. Dibandingkan dengan apa? Dengan hidup kita tahun ini dan tahun lalu. Apa yang sudah saya capai tahun ini dibandingkan tahun lalu? Apa yang lebih maju tahun ini dibandingkan tahun lalu? Boleh kita bandingkan, tapi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Dan kalau Anda ingin terkoneksi dengan diri sendiri, selain ngobrol dengan diri sendiri, jangan membandingkan, maka fokus pada kekuatan. Karena banyak orang yang hidupnya itu fokus pada kelemahan. Ya, saya mau nanya nih, Reza Mulyana, di mana ini Reza? Ya, lagi santai kelihatannya. Kalau saya pemain badminton, biasa main pakai tangan kanan. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri. Kemudian saya main pakai tangan kiri, kurang ajar. Lawan saya pakai tangan kiri. Tangan kiri kan buat cebok. Dan akhirnya saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah? Kalah, karena saya bersaing dengan kelemahan saya, dan orang itu bersaing dengan kekuatan. Betapa banyak orang-orang yang hidup bersaing dengan kelemahannya, maka dia akan selalu kalah. Begitu juga Universitas Insan Cendekia Mandiri, kalau mau menang, bersaing dengan kekuatannya. Kekuatannya apa? Punya yatim mandiri. Proses pemberdayaannya sudah berjalan sekian tahun. Ya. Pengalaman Universitas Bandung Raya 37 tahun itu juga kelebihan. Ya. Maka bersainglah dengan kelebihan yang dimiliki. Termasuk kalau kita kemudian mau terkoneksi dengan diri sendiri, ya fokus pada kekuatan. Mas Wahyu nggak perlu melihat kelemahan. Ya. Kalau melihat kelemahan nanti susah ngelamar. Karena yang dilihat kelemahan terus. Ya. Tapi kalau kita fokus pada kekuatan kita, rasa syukur itu akan muncul dan kepercayaan diri kita kemudian akan semakin tumbuh. Nah, itu ngobrol dengan diri sendiri. Kalau kita ingin terkoneksi dengan diri sendiri, biasakan ngobrol dengan diri sendiri. Jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang lain dan kemudian fokuslah pada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya semua kita ini adalah superhero. Superhero itu bukan hanya Superman, bukan hanya Hulk, bukan hanya Iron Man. Kita juga superhero. Hanya fungsinya beda, perannya beda dibandingkan Captain America, dibandingkan Hulk, dibandingkan Iron Man. Kita perlu memainkan peran kita masing-masing. Saya superhero. Peran saya apa? Menginspirasi setiap hari. Maka kalau saya kemudian tidak berbagi inspirasi, kalau nggak ngomong, ya nulis. Kenapa saya ngomong? Karena saya tutup pernah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Kenapa saya nulis? Karena ada quote, kalau kau ingin tahu dunia, bacalah. Dan kalau dunia ingin tahu kamu, tulislah. Maka anjuran Pak Rektor tadi untuk menulis jurnal-jurnal diperbanyak, itu adalah anjuran yang sangat tepat, supaya apa? Anda dikenal dunia, Anda bisa berkontribusi dunia. Saya kalau nggak pakai suara, pakai tulisan menginspirasi. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya di muka dunia ini, superhero saya akan muncul, kekuatan saya muncul ketika saya memberikan inspirasi. Kira-kira apa peran kekuatan yang Allah berikan kepada Anda? Silahkan ditemukan. Nah, selain kemudian terkoneksi dengan diri sendiri, maka relasional ini terkoneksi dengan orang lain.
Dan ketika kita terkoneksi dengan orang lain, ternyata itu sumber kebahagiaan. Jadi kalau Anda stres, maka jangan mengurung diri sendiri di kamar terlalu lama. Itu lost connection. Lost connection dengan pihak lain itu ternyata sumber stres. Justru ketika kita stres, justru ketika kita banyak tekanan, oke, beri waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri beberapa menit. Setelah itu Anda perlu terkoneksi dengan orang lain. Kenapa? Karena terkoneksi dengan orang lain itu ternyata sumber kebahagiaan. Dan menariknya lagi, terkoneksi dengan orang lain itu akan mengakselerasi kesuksesan. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, itu apa? Ternyata ketika dia banyak bergaul, banyak bersahabat. Termasuk Anda yang mahasiswa ini. Jangan cuma rumah, motor, kampus. Kampus, motor, rumah. Tidak beraktivitas keorganisasian. Temannya sedikit. Justru kalau kuliah itu temannya diperbanyak. Karena itu akan mengakselerasi kesuksesan. Maka ketika anak saya berangkat kuliah ke Jerman, waktu itu saya bilang, saya tidak peduli IPK kamu berapa. Ya, yang Bapak tanya ketika kamu pulang ke Indonesia, berapa sahabatmu bertambahnya. Semakin banyak sahabatmu, semakin bagus. Tapi kalau nilaimu bagus, ya kamu gak punya sahabat, maka justru nanti akan menghambat kesuksesanmu. Ini sejalan dengan risetnya Thomas J. Stanley. Ya. Thomas J. Stanley melakukan riset kira-kira apa faktor kesuksesan orang. Ada 30. Ternyata nilai sekolah itu peringkat ke-30. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu integritas. Nomor 2 apa? Disiplin. Nomor 3 apa? Terkoneksi dengan orang lain. Jadi terkoneksi dengan orang lain itu adalah faktor ketiga penentu sukses orang setelah integritas dan disiplin. Dan terkoneksi dengan orang lain itu juga kebermanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, ya, kenapa kita perlu terkoneksi dengan orang lain? Karena memang otak manusia terprogram untuk terkoneksi secara sosial. Jadi Allah menciptakan otak manusia itu untuk terkoneksi dengan orang. Maka orang-orang yang stres menyendiri kemungkinan bisa bunuh diri. Orang stres menyendiri kemudian makin lama makin stres, makin depresi. Akhirnya kena penyakit jiwa. Ya. Maka kita perlu terkoneksi dengan orang lain. Halal bihalal seperti ini, ketemuan offline, ya, bertemu, bersilaturahmi, itu kita justru akan menyehatkan kita. Ya, Kak, pertanyaannya lah, bagaimana caranya kita membangun konektivitas, Pak? Ya, supaya kita terkoneksi gimana, Pak? Ya, membangun konektivitas itu banyak ragamnya, banyak caranya. Ada 2 ya. Kalau kita berhubungan dengan orang itu ada sesuatu yang tersembunyi, ya. Niat orang itu berhubungan dengan kita, niat kita berhubungan dengan orang lain. Ya. Penerimaan orang itu terhadap kita, respect orang lain kepada kita, begitu juga sebaliknya, ya itu tersembunyi. Ada yang tampak kelihatan, penampilan, bahasa tubuh, percakapan kita itu tampak. Nah, membangun konektivitas ini Anda perlu melihat 2 hal ini. Perlu Anda ketahui bahwa ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Ya, maka yang tersembunyi ini gimana supaya kemudian bisa terhasil? Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Ya, fulfill human basic needs. Ya. Kalau Anda ingin diperlakukan terhormat, maka perlakukan orang lain terhormat. Kalau Anda ingin diperlakukan mulia, maka perlakukan orang lain mulia. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Kenapa? Karena banyak hal tersembunyi yang ada di dalam orang yang kita hadapi. Supaya kita mudah terkoneksi kepada orang yang kita temui, maka pastikan kita memperlakukan orang itu seperti kita ingin diperlakukan. Ya. Dan bukan hanya sesuatu yang tersembunyi, tapi ada yang tampak. Ya, berarti apa? Seseorang itu ternyata akan cenderung mudah terkoneksi dengan seseorang yang sama atau setara dengan dirinya. Maka salah satu cara membangun koneksitas kita akan mulai dari yang tampak ini. Berarti apa? Berarti ya kita perlu kesetaraan penampilan. Biasanya anak-anak punk berkumpul dengan anak-anak punk, ya kan? Orang-orang berjas berkumpul dengan orang-orang berjas, ya. Orang-orang yang egaliter berkumpul dengan orang-orang yang egaliter, ya. Ya sekarang juga misalnya orang yang mendukung Palestina dengan yang tidak mendukung Palestina, pasti yang mendukung berkumpul, yang tidak mendukung berkumpul, ya. Istilahnya serigala berkumpul dengan serigala, ayam berkumpul dengan ayam. Maka kalau kita ingin terkoneksi dengan orang yang kita harapkan sesuai impian kita, sesuai value kita, maka kita perlu kesetaraan penampilan. Ya,
Kalau orang itu terbiasa pakai batik, ya kita pakai batik. Itu akan mempermudah membangun konektivitas, sesuatu yang tampak. Ya. Kalau orang itu sering memakai jas, maka kemudian kita pakai jas. Ya. Dan ketika kita bangun kesetaraan, jangan lupa juga ingat value kita. Bukan berarti kalau ingin bangun konektivitas, nggak sejalan dengan value kita, kemudian kita ikut-ikutan. Ya. Tetap ada value di dalamnya. Selain kesetaraan penampilan, apalagi kesetaraan bahasa tubuh. Kalau dalam bahasa NLP atau bahasa ilmu pengembangan diri, ya matching atau mirroring. Matching itu kita meniru orang yang di hadapan kita gerakannya. Mirroring, bercermin. Orang itu garuk, kita semacam ikut garuk juga. Orang itu jasnya ditaruh di belakang, sebagaimana gambar di depan, kita juga naruh di belakang. Itu namanya matching mirroring. Ya. Dan orang-orang yang matching mirroring, ya tingkah laku dan mengulangi kata-kata orang lain membantu membangun kepercayaan dan menjalin kedekatan. Jadi kalau kita bahasa tubuhnya sama, ya seirama, ternyata itu akan membangun kesetaraan sehingga konektivitas itu muncul. Ya, maka kita perhatikan, ya tangannya sama-sama megang dagu, ya gambar yang sebelah sama-sama kakinya dilipat, ya ternyata ini akan membantu konektivitas kita. Ya. Kesamaan dalam penampilan, ya, kesamaan juga dalam bahasa tubuh kita, ya, dan kesetaraan dalam percakapan. Ini buat yang muda-muda, Anda boleh panggil hai guys seusia. Sama Pak Dekan ya jangan. Ya, kesetaraan percakapan, kontennya, topiknya, kedalamannya, ya penggunaan bahasa. Bro, apa kabar bro? Kepada yang setara boleh. Tapi kalau itu kepada rektor, kepada dekan, itu kualat namanya. Nah, kalau kemudian kita ingin membangun konektivitas, sesuatu yang nampak tadi, jangan lupa setara percakapan, setara bahasa tubuhnya, bahkan setara ucapan-ucapannya, setara penampilannya, itu akan membantu kita terbangun konektivitasnya. Dan selain kemudian konektivitas, ternyata tidak cukup menciptakan kesetaraan. Untuk menciptakan konektivitas, untuk membangun konektivitas, yang kedua, komunikasi yang efektif. Gimana sih Pak komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif itu adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana pesan, di dalamnya ada ide, informasi, pengetahuan, yang dimaksud berhasil disampaikan, dan bukan hanya tersampaikan, diterima. Dan bukan hanya diterima, dipahami oleh sang penerima. Itu efektif communication atau komunikasi efektif. Mengapa penting? Mengapa komunikasi efektif penting untuk membangun konektivitas? Ya. Mengapa penting? Karena ternyata dampak ketika komunikasi efektif itu apa? Salah paham menjadi menurun. Nggak berantem ya, karena salah pahamnya menurun. Kemudian apa? Potensi konfliknya juga menurun. Ya, karena salah pahamnya menurun, maka kemudian potensi konflik juga menurun. Dan menariknya apa? Maka orang merasa puas dan merasa berhasil. Kepercayaan dirinya akan muncul, kebanggaan dirinya juga akan muncul. Nah, apa dampak ketika komunikasi tidak efektif? Dampaknya stres. Stres meningkat. Ini kok maksudku kok nggak diterima-terima ya, maksudku kok nggak dimengerti ya. Maka kemudian akan meningkat tuh stresnya itu. Selain stresnya meningkat, apa? Kinerjanya akan turun. Kalau komunikasi tidak efektif di kantor, di rumah tangga, stresnya meningkat, kinerja di kantor menurun, kinerja hubungan suami istri dengan keluarga juga menurun. Dan kemudian banyak peluang yang hilang. Ya, karena kemudian komunikasi kita tidak efektif. Berarti apa? Komunikasi efektif itu penting untuk menjalin hubungan kita dengan orang lain. Nah, Pak, bagaimana pesan bisa terima dan dipahami, Pak? Supaya kemudian komunikasi kita efektif, Pak. Maka saya memberikan dua hal kemampuan komunikasi efektif yang perlu melekat pada Bapak dan Ibu semua, adik-adik semua. Ya. Yang pertama, sampaikan secara asertif. Yang kedua, jadilah pendengar yang empatik. Maksudnya yang asertif itu apa sih? Ini teman-teman perlu memahami ya. Ada 3 kategori. Ada orang yang agresif ketika komunikasi. Agresif itu apa? Kemampuan untuk mengkomunikasi apa yang diinginkan. Dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan memaksa. Kamu perlu ikut ini ya, kamu perlu ikut saya ya.
Nah, dan kemudian selain memaksa, frontal dan tidak menghargai hak serta perasaan orang lain. Pokoknya dia taunya kita kudu berhasil, kita targetnya harus tercapai. Bodoh amat apa yang kamu rasakan, agresif dia itu, ya. Ketika berkomunikasi, dia tidak mau tahu perasaan orang lain, dia tidak mau tahu apa yang dirasakan orang lain. Pokoknya dia ingin ide dan gagasan yang dipikirkan itu orang lain mengikutinya dengan dipaksa oleh dia. Ada yang kedua, tipe pasif. Ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain dengan cara diam atau membiarkan orang lain menentukan. Lah, nggak usah usul lah. Nanti kalau kita usul paling nggak diterima. Itu pasif. Alah, nggak usah usul lah, kita ikut aja apa yang terjadi. Itu namanya pasif. Ya. Orang yang kayak gini tertekan ini. Dan orang yang kayak gini ya kalau toh dia kerja nanti menjadi kelompok P16. Tahu P16 ya? Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Itu tipe yang pasif. Maka kami mengusulkan tipe yang asertif. Apa itu asertif? Kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, dirasakan dan kita pikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Itu asertif. Dan kalau Anda belajar ilmu komunikasi, semua menganjurkan komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang asertif, ya. Tidak agresif, tidak pasif, tapi asertif. Nah, maka gimana Pak supaya komunikasi asertif itu terjadi, Pak? Nah, ini ada rumusnya, Mas Fajar. Think now. Bukan berpikir sekarang, tapi ini singkatan. Kalau Anda ingin berkomunikasi secara asertif, maka think now. Think apa? Is it true? Apakah yang Anda sampaikan itu suatu kebenaran? Kalau bukan kebenaran, nggak usah sampaikan. Oh Pak, ini benar Pak yang saya sampaikan. Oke. Kalau benar, masih ada yang kedua. Is it helpful? Apakah itu membantu orang yang kemudian mendengarkan apa yang kita sampaikan? Kalau nggak membantu, ngapain disampaikan? Walaupun benar, menghabiskan energi saja. Selain is it true, is it helpful, ini apa? Is it inspiring? Benar yang kita sampaikan, membantu. Pertanyaan berikutnya, apakah itu menginspirasi orang yang kita ajak ngomong? Menginspirasi enggak? Oke, kalau menginspirasi, apa cukup? Enggak, ada yang N. Apakah itu dibutuhkan? Kalau nggak dibutuhkan, kenapa disampaikan? Ya, true, helpful, inspiring, necessary. K-nya kira-kira apa? K-nya kind. Apakah kita ketika mengkomunikasikan kita punya niat yang tulus karena kebaikan hati kita, atau kita mau menang-menang saja? Nah, itu think, true, helpful, inspiring, necessary, kind. Ya, kalau kita komunikasinya mau asertif. Lantas now-nya apa? Norm. Kita perlu memperhatikan norma-norma yang berlaku. Ya, kepada yang lebih tua, bagaimana kita komunikasinya? Kepada yang setara, bagaimana norma-norma yang berlaku? Bagaimana kepada yang lebih senior dan sebagainya. Dan biasakan kita nggak ngotot dengan pendapat kita. Kenapa? Ada option, ada pilihan-pilihan lain, ada sudut pandang lain yang seharusnya kita juga memaklumi. Dan ingat ketika kita komunikasi asertif, win commitment. Saya menang, Anda menang. Ya, saya memperoleh manfaat, Anda memperoleh manfaat. Itu namanya win commitment. Oke, berarti komunikasi asertif itu think now. Think-nya apa? True, helpful, inspiring, necessary, kind thing. Now-nya apa? Norm, option, win commitment. Kita jelasin satu-satu nih. Apa itu is it true? True itu konten yang kita sampaikan itu akurat, kuat, tidak terbantahkan. Pakai apa? Pakai fakta, pakai dalil yang pasti, pengalaman nyata. Ya, saya sering cerita pengalaman ya. Saya pernah bertamu ke rumah salah satu orang terkaya di Indonesia, peringkat ke-5, bisnisnya banyak. Kemudian kita tanya itu, Pak, apa rahasianya Pak? Kok Bapak bisa sukses seperti sekarang? Ya, dan kemudian menjadi orang terkaya, termasuk orang terkaya di Indonesia. Jawabannya apa? Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan datang seperti raja. Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu akan datang seperti pembantu. Itu pengalaman saya. Anda mungkin punya pengalaman. Itu berarti true. Kenapa? Karena itu pengalaman saya.
Ya. Boleh jadi yang disebut true juga hasil penelitian, pendapat ahli, true. Anda kalau ngomong sama orang yang asertif itu, pastikan bahwa yang Anda sampaikan true, akurat, kuat, tidak terbantahkan. Didukung oleh data, fakta, dalil, pengalaman, hasil penelitian, maupun pendapat ahli. Yang kedua apa tadi? Helpful, membantu orang kita ajak bicara, memberikan solusi, meringankan beban mereka. Pastikan yang kita sampaikan itu membantu orang kita ajak bicara. Memberikan solusi buat mereka, dan juga meringankan beban mereka. Dan ini nyata memperkaya sudut pandang. Mencerahkan yang kita ajak bicara. Ada yang bicara kepada saya, Pak, anak saya durhaka kepada saya, Pak. Saya gimana cara mendidik anak saya, Pak? Nah, menurut dia itu yang durhaka anaknya, maka perkaya sudut pandang. Jangan-jangan yang durhaka Bapak. Kaget dia. Bagaimana ceritanya saya orang tua durhaka sama anak? Ada. Di dunia ini ada orang tua yang durhaka sama anak. Bagaimana Pak orang tua durhaka sama anak? Saya pakai analogi ya, pakai metafor. Penghuni hutan itu melakukan konferensi. Mereka mendiskusikan kira-kira keahlian apa yang perlu dimiliki penghuni hutan. Karena hutan sering kebakaran, maka penghuni hutan supaya kemudian selamat harus bisa terbang. Sehingga kalau ada kebakaran, segera terbang. Oh, hutan itu sering banjir, maka seluruh penghuni hutan harus bisa berenang. Supaya kalau banjir, kita bisa selamat. Oh, hutan itu liar, maka seluruh penghuni hutan harus bisa lari sambil melompat. Maka kemudian, oke, jadi seluruh penghuni hutan harus punya keahlian ini ya. Oke, akhirnya disepakati. Terbang, berenang, lari sambil melompat. Akhirnya diadakan training terbang, berenang, lari, melompat. Hari pertama mereka senang. Hari kedua gelisah, hari ketiga berantem, hari keempat trainingnya dibubarkan. Kenapa? Karena gajah dipaksa terbang. Sampai kiamat juga nggak bisa. Jangan sampai anak kita itu potensinya gajah dipaksa terbang. Itu namanya orang tua durhaka sama anak. Ayam dipaksa berenang, sampai mati juga nggak bisa. Ya. Cacing dipaksa lari sambil melompat. Jangan-jangan putra bapak itu cacing, ya, potensinya, tapi dipaksa lari melompat. Ya nggak bisa. Itu namanya orang tua durhaka sama anak. Itu memperkaya sudut pandang, ya. Mencerahkan orang yang kita ajak bicara. Dan kemudian apa? Jangan lupa necessary. Apakah yang kita sampaikan yang dibutuhkan saat itu bisa langsung dilakukan, memberikan dampak positif kepada orang yang kita ajak bicara? Kalau iya, lanjut. Dan kemudian yang berikutnya adalah kind. Apakah kitanya tulus, punya kebaikan hati, menemani siswa bukan menggurui, mendoakan orang yang kita ajak bicara. Kalau dosen sebelum ngajar, apakah Anda mendoakan siswa Anda? Jadi kayaknya Pak Rektor perlu jadi budaya nih di Universitas Insan Cendekia Mandiri. Para dosen sebelum mengajar mendoakan murid-muridnya. Doanya, Pak, gampang. Kita punya doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngajar, Assalamualaikum. Ya Allah, berilah keselamatan kepada mahasiswaku. Warahmatullah, turunkan rahmatmu kepada mereka. Wabarakatuh, berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Mau ketemu Mas Fajar juga gitu. Ya Allah, hari ini ketemu Mas Fajar. Aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia dan akhirat buat Mas Fajar. Turunkan rahmatmu kepada Mas Fajar. Berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan Mas Fajar. Enak itu. Jalan dari Jakarta ke Surabaya, kanan kirinya sawah, itu adalah tempat padi ditanam dan boleh jadi dari situ kemudian Allah mengirimkan rezeki yang kita makan dari situ. Maka di perjalanan kita lihat para petani kanan kiri sambil mendoakan, ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia akhirat kepada para petani di kanan kiri. Turunkan rahmatmu kepada mereka dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Wah, kalau kita mau ketemu orang, mau negosiasi, bukan gimana caranya ngalahin dia. Justru kita mendoakan, ya Allah, hari ini aku ingin negosiasi. Ya, namanya Selfie Kus Hadiyati. Aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia dan akhirat kepada Bu Selfie. Turunkan rahmatmu kepada Bu Selfie. Berilah keberkahan dalam keluarga, rezeki dan kehidupan Bu Selfie. Enak tuh negosiasinya, enak ngobrolnya, ya asertifnya terjadi. Dan jangan lupa, norm itu apa? Pelajari tata krama, menyesuaikan diri dong. Ngobrol sama dekan beda dong dengan sama-sama mahasiswa. Ya, dekan juga ngobrol sama rektor dan ngobrol sama mahasiswa gaya dan
tata keramanya beda dong. Ya, kita perlu menyesuaikan diri. Ya. Dan kemudian yang berikutnya option, biasa dengan berbagai alternatif, jangan ngotot. Ini menurut saya, ya yang kayak gini udah ketinggalan zaman nih. Oh, boleh jadi pendapat orang itu benar juga ya. Kita biasa dengan berbagai alternatif, biasa dengan berbeda pendapat ya. Bahkan fokus pada tujuan kita ngobrol, bukan media. Ini nggak bisa online, ini offline, lebih atau ngotot. Ya. Yang penting tujuan think now-nya tadi tercapai. Terserah mau pakai media apapun. Mau disampaikan pakai buletin boleh, mau disampaikan pakai video boleh, mau ketemu langsung juga boleh. Ya. Yang penting fokus tujuannya itu tercapai. Dan jangan lupa win commitment. Sama-sama memperoleh kebaikan dari komunikasi yang kita lakukan. Ya, jadi komunikasi asertif itu ingat think now. Ya, masih ingat? True, helpful, inspiring, necessary, kind, ya, norm, kemudian option, dan kemudian win commitment. Oke, kita lanjutkan dikit lagi. Ya. Nah, itu bagaimana kita melakukan menyampaikan komunikasi secara asertif. Yang kedua, kalau kita ingin komunikasi kita efektif, ya nggak cukup cuman asertif, jadilah pendengar yang empatik. Sayangnya banyak di antara kita ini yang tidak mendengar empatik, ya. Kenapa? Kelihatannya mendengar tapi tidak mendengarkan, ya. Karena ada 5 level mendengarkan. Ya. Level pertama apa? Orang nyebut ignoring, ya. Tidak mendengar sama sekali. Ikut acara Zoom tapi nggak dengar sama sekali. Malah dengar yang lain, itu ignoring. Cuman setor muka, ya, ignoring. Ada level yang kedua, pretending. Terlihat mendengarkan, namun pikirannya mengembara kemana-mana ini. Kelihatannya dengerin nih sekarang lagi ngobrol, tapi pikirannya kemana-mana. Aduh, drama Korea tadi kelanjutannya gimana ya? Aduh, nanti Liga Champions siapa yang menang ya? Chelsea atau Manchester City ya? Makanya pretending. Terlihat mendengarkan, namun pikirannya mengembara kemana-mana. Ya. Level yang ketiga, selective listening. Hanya mendengar bagian-bagian tertentu dari percakapan. Oh, ini percakapan ini kayaknya cocok dengan saya, dengerin. Kalau enggak, cuek lagi, main handphone lagi, atau mengerjakan yang lagi. Itu namanya selective listening. Ada yang keempat namanya attentive listening. Memperhatikan dan memfokuskan energi pada kata-kata yang terucap. Ya. Dan mendengarkan yang paling baik adalah yang level kelima, yaitu empathic listening atau active listening. Mendengarkan dengan niat memahami sudut pandang lawan bicara kita. Sehingga kita mampu benar-benar berempati apa yang ia hadapi. Mendengarkannya sudah tidak lagi dengan telinga saja. Tetapi mendengarkannya juga menggunakan mata. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu kadang-kadang lebih bersuara dibandingkan kata-kata. Orang Indonesia ngomong manggut-manggut tapi dalam hatinya menolak. Orang Indonesia ngomong iya tapi sebenarnya tidak. Dan itu bisa terjawab kalau kemudian kita active listening, empathic listening. Nah, sekarang Mas Fajar boleh ya. Saya ingin tahu kira-kira teman-teman di sini apa namanya? Level berapa Anda biasa mendengar ini? Kira-kira level berapa Anda bisa mendengar level ini? Silakan. Apakah mudah-mudahan bukan level 1 ya? Kira-kira selama ini kalau Anda mendengarkan anak Anda, mendengarkan mahasiswa, mendengarkan teman Anda bicara, Anda selama ini mendengar pada level berapa? Saya ingin tahu. Boleh ditulis di chat? Ya. Pak Teddy, nggak usah khawatir, nanti materinya saya kirim ke Pak Rektor ya, untuk kemudian dibagi. Jadi materinya nanti dibagi. Ya. Level 3. Wow, Ibu Dia sudah level 4. Oke. Iya, level 3 kebanyakannya. Selektif ya. Jadi kita dengerin komunikasi ternyata untuk kepentingan kita. Kalau nggak ada hubungannya dicuekin. Oke, level 4, level 3, oke. Antara level 4, 5, oke. Mbak Andi Raya. Oke, nah, Anda ingin terkoneksi dengan orang-orang di sekitar Anda? Anda ingin terkoneksi dengan pasangan hidup Anda? Anda ingin terkoneksi dengan putra-putri Anda? Anda ingin terkoneksi dengan mahasiswa Anda? Anda ingin terkoneksi dengan dosen Anda? Anda ingin terkoneksi dengan mitra kerja Anda? Saran saya, ketika Anda berkomunikasi, mendengarkanlah dengan level 5. Handphonenya ditaruh dulu. Ya.
Fokus ngobrol, jangan ngobrol sambil main handphone. Kalau ngobrol sambil main handphone itu level boro-boro level 4. Mungkin level 2 itu. Bagaimana Anda akan terkoneksi? Bagaimana Anda akan berhasil? Bagaimana Anda kemudian terjadi kerjasama, kolaborasi dengan orang itu? Kenapa? Karena orang yang Anda ajak bicara itu merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Dan biasanya kalau orang yang mendengarkannya bukan pada level 5, ya, tapi misalnya pada level 2 ya, atau level 3, biasanya sholatnya pun tidak khusyuk. Karena ketika dia ngobrol dengan orang lain, ingat yang lain. Begitu juga ketika sholat, dia ingat kerja. Ketika kerja, ingat sholat. Boleh jadi ketika di rumah, ingat kantor, kampus. Ketika di kampus, ingat rumah. Orang kayak gini nggak akan happy. Orang kayak gini nggak akan bahagia. Maka mulai hari ini, yuk jadi empathic listener. Jadi active listener. Kenapa? Supaya hidup kita makin happy. Supaya kita hidup makin bahagia. Maka kalau saya, Mas Fajar, begitu saya ke rumah, saya sering ngomong sama istri saya, aku sekarang sudah sampai rumah. Dadaku dan telingaku hanya untukmu. Ya. Kenapa? Saya ingin menjadi empathic listening. Entah kalau dia nangis, saya kasih dada sedikit. Entah berapa liter air mata di sini. Begitu dia cerita, saya dengerin. Ya, selain saya ingin menjadi empathic listener, kenapa? Karena saya tahu seorang wanita itu setiap hari perlu mengeluarkan 12.000 kata. Kalau dia kurang dari 12.000 kata, stres. Jadi selamat buat Anda yang cerewet. Ya. Karena Anda yang cerewet itu jarang stres. Yang stres orang lain. Ya. Gimana supaya tidak stres? Istri nggak stres? Ya sudah, ketika dia ngomong, dengerin. Ya. Supaya keluar 12.000 kata itu. Ya. Jadi apa namanya? Jangan disimpan. Nah, Bu Ani Rahayu, saya cerewet, bagus Bu, pertahankan Bu, nggak stres ya. Iya, nggak cerewet, yang pendiam itu stres. Maka Bu Dia, nggak usah pendiam Bu Dia. Kalau sama pasangan hidup ngomong aja Bu Dia, ya. Biarkan Bu Dia jadi mama dedeh, ya. Suami menjadi pendengar, ya. Apa namanya? Pak Wendy ketawa-ketawa ini kelihatannya sering dicerewetin sama istri nih Pak Wendy. Kalau dicerewetin bagus Pak, daripada istri stres. Bahkan kebiasaannya saya mendengarkan cerita itu terdengar oleh keponakan-keponakan saya yang dokter itu. Terus bilang, Om, saya dengar Om Jamil hobinya dengan cerita istri, tante ya, iya. Supaya makin jos kandos, Om, top markotop, Om. Kalau dengerin ada rumusnya, Om. Apa rumusnya? Him, Om. Apa itu him? Ketika tante lagi cerita, keluarin huruf pertama H. Ceritanya makin seru Pak Sunario. Keluarin huruf kedua Pak Sunario. I. Iya ta. Dan makin seru lagi keluarin huruf ke 3M. Mosok. Nah, nanti sama semangat tuh Pak Wendy. Jadi apa namanya? Kalau kita ingin terkoneksi dengan orang-orang di kanan kiri kita, maka pastikan kita empathic listening. Sayangnya banyak orang Indonesia ini hadir di pertemuan ngobrol, tapi pegang handphone, nggak akan terjadi kerjasama itu. Ya, kalau toh kerjasama nilainya kecil. Ya, kenapa? Karena dia tidak terbiasa menghargai orang lain. Maka kalau kemudian kita ingin terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita, empathic listening. Ya. Fokus mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan yang terbaik bukan hanya dengan telinga. Mendengarkan yang terbaik itu dengan mata. Kita amati bahasa tubuhnya, ya. Dan kemudian dengan rasa kita lihat, dengarkan intonasi kata-katanya, ya. Karena kadang-kadang orang Indonesia ini, budaya Indonesia ini mengatakan setuju padahal tidak, mengatakan mau padahal juga tidak. Maka kita perlu mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata. Dan itu bisa terjadi kalau Pak Ihsan, itu kalau kemudian kita mendengarkan level kelima, empathic listening, mendengarkan dengan niat memahami sudut pandang orang lain. Jangan kemudian ngotot dengan sudut pandang kita. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini terlatih untuk kemudian empathic listening ya. Maka kalau Anda pengikut sosial media saya, kadang-kadang saya cerewet gitu ya. Tiba-tiba kok berhenti, itu berarti sudah sampai rumah. Kalau saya cerewet berarti di perjalanan. Kenapa? Mobil ada driver yang nyetir, maka saya balas WhatsApp, saya upload di sosial media itu di perjalanan. Begitu saya sudah ketemu dengan pasangan hidup saya fokus mendengarkan.
Begitu saya ketemu dengan anak saya fokus mendengarkan. Begitu saya ketemu klien saya fokus mendengarkan. Ya, empathic listening. Ya, karena itu yang akan meningkatkan konektivitas kita, hubungan kita. Maka dari skala 1 sampai 10, seberapa baik kemampuan mendengar aktif Anda. Kalau Anda yang sudah nomor 5 tadi, saya lihat tadi ada yang nomor 5, kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa baik kemampuan mendengar Anda. Dan apa tantangan yang selama ini Anda rasakan ketika mendengarkan? Ya, kadang-kadang Anda ingin buru-buru jawab. Ya, kalau Anda ingin buru-buru jawab itu belum empathic listening. Itu attentive listening. Ya, atau mungkin Anda nggak sabar. Dan memang mendengarkan itu perlu kesabaran. Ya, baik. Nah, ternyata terkoneksi itu menurut Thomas C. Stanley, Tal Ben-Shahar, dan Mekan McDonagh itu don't know. Ya. Kalau kita terkoneksi dengan diri sendiri, termasuk terkoneksi dengan orang lain, maka itu menjadi modal utama untuk melejitkan karya yang kita hasilkan. Dan ternyata terkoneksi itu salah satu sumber kesuksesan dan kebahagiaan. Maka yang Anda sekarang putus hubungan dengan teman-teman Anda, kehilangan kontak dengan teman-teman Anda sendiri di saat Lebaran ini, ya, hati-hati, waspadalah. Boleh jadi itu sumber stres, sumber kegelisahan. Anda perlu terkoneksi, jangan lost connection. Connecting people. Anda perlu terkoneksi dengan orang lain, terkoneksi dengan pasangan hidup, terkoneksi dengan putra-putri, terkoneksi dengan mahasiswa, terkoneksi dengan dosen, terkoneksi dengan dekan yang lain, terkoneksi dengan orang-orang lain. Karena itu modal utama untuk melejitkan karya yang kita hasilkan. Begitu koneksi kita makin luas, begitu koneksi kita makin kuat dengan orang, maka orang akan mensupport kita juga secara total, dan itu akan menjadi modal utama kita untuk melejitkan karya yang kita hasilkan. Punya karya akan cepat menyebar kalau kita terkoneksi dengan orang-orang sekitar kita. Dan itu juga salah satu sumber kesuksesan dan kebahagiaan. Maka pada kesempatan ini, terkoneksi itu modal silaturahmi dan kolaborasi yang produktif. Modal silaturahmi dan kolaborasi yang produktif itu ya akan terjadi kalau kita terkoneksi dengan 3 hal. Yang pertama, terkoneksi dengan diri sendiri. Yang kedua, kemudian kita menciptakan persamaan dengan orang yang kita ajak komunikasi, orang yang kita kunjungi ketika silaturahmi. Ya, jangan salah kostum, salah kostum. Ya. Jangan juga kemudian ketika pembicaraan membicarakan hal-hal yang tidak disukai orang yang kita silaturahmi atau orang itu kita ajak kolaborasi. Kita perlu menciptakan persamaan. Dan yang ketiga adalah membangun komunikasi efektif. Insya Allah ya, kalau kemudian kita terkoneksi dengan diri sendiri, menciptakan persamaan, membangun komunikasi efektif, maka silaturahmi dan kolaborasi kita dengan orang lain itu semakin produktif. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Kalau Anda ingin tahu ide gagasan saya, silahkan bertamu di www.jamilazeni.com atau Anda bisa follow Instagram saya atau Twitter, Facebook di @jamilazeni. Barangkali itu Mas Fajar yang bisa saya sampaikan, Pak Mutrofin dan Pak Rektor, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para mahasiswa juga, mudah-mudahan menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan kalau mau ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Terima kasih.